Waalaikumsalam. Terima kasih untuk tahap yang ketiga dari Lanpres bantuan sosial. Nama-nama yang tertera. Tertera ya Pak Ibu ya. Bisa disesuaikan pada mana? Ini yang keberapa ini Pak? Ini yang ketiga, Pak. Sudah yang ketiga. Sudah yang ketiga. Terima kasih, Pak. Selamat pagi Pak Jokowi. Bapak sudah dapat yang pertama. Bantuan yang pertama dapat sudah. Dapat sembako 2, beras 1. Beras 1 udah. Ya. Sembako 2. Terus beras. Ya. Berasnya berapa kilo? 10 kilo. Yang di ini kalau yang beras saja berapa kilo? 5 kilo. 25 kilo. 25 Ya, kilo. maaf. 25 kilo ya. Oke, benar. Terus yang ketiga ini. Iya. Yang ketiga, oke. Dan pres yang ketiga. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya, terima kasih ya. Di rumah semua. Pagi hari ini saya ingin memastikan penyaluran sembako ke masyarakat khususnya di Jabodetabek, dan tadi saya melihat masyarakat sudah menerima bantuan yang pertama, sudah diterima, bantuan yang kedua sudah diterima, dan kemarin serta hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga, sudah yang ketiga. Dan kita harapkan nanti untuk selanjutnya akan menjadi lebih cepat dan lebih lancar lagi. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan pembagian sembako bantuan sosial fase ketiga dari Presiden Jokowi dan juga pembagian sembako fase kedua dari Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu WNI di North Dakota, Amerika Serikat, yaitu Huang Iping. Halo Mbak Ping, apa kabar? Mbak Ping, boleh diceritakan bagaimana nih kondisi di North Dakota saat ini? Saya di kota Fargo ya. Fargo itu boleh dibilang kota kecil lah ya. Jadi keadaan di sini itu mungkin masih bisa dibilang lebih mending daripada kayak kota-kota besar seperti New York, kayak California. Itu mungkin sekali ya. Kalau di sini saya merasanya kayak nggak ada virusnya aja gitu. Di mana-mana orang jogging atau mungkin masih ramai di luar sana sih gitu. Melihat kondisi seperti itu, memang pemerintahnya bagaimana? Apakah memang kurang, menurut Mbak Ping saja, apakah memang kurang ada himbauan atau memang di sana informasinya memang tidak sebegitu wah tentang corona ini, sehingga masyarakat tampak seperti biasa saja? Kira-kira 1 bulan yang lalu gitu ya, mereka benar-benar stay di rumah gitu loh. Jadi jarang ada yang keluar, banyak semua restoran rata-rata tutup, mall tutup, sampai sekarang pun mereka masih tutup. Tapi sejak bulan 5 ini, bulan 5 awal, mungkin dari pemerintahnya juga bilang kalian udah boleh ke depan jogging atau mungkin bawa anjingnya jalan-jalan, itu kayaknya diperbolehkan asal dengan catatan kita harus jaga jarak gitu loh. Dan kalau soal masker, sebenarnya dihimbau untuk pakai masker, pakai gloves, tapi banyak sekali yang masih nggak pakai. Gitu. Tapi mereka rata-rata social distance-nya itu lebih berjalan. Jadi mereka kalau bertemu bertatapan pasti jaga jarak gitu. Jadi mereka memilih untuk social distance saja ya, tapi tidak menggunakan masker seperti itu. Kalau mereka kayak pick up order, mereka order makanan di restoran gitu ya, atau mungkin mereka pergi ke grocery store untuk beli makanan, kebanyakan sih mereka pakai ya, jarang pakai. Tapi kalau misalnya untuk jogging keluar, mungkin karena di luar sana kan sirkulasi udaranya gitu, jadi mereka kebanyakan tidak pakai. Nah, kalau Mbak Ping sendiri bagaimana nih kalau setiap harinya? Apakah Mbak Ping sudah mulai terbiasa dengan kondisi saat ini, jadi kayak ya melakukan kegiatan seperti biasanya saja, seperti ya sesantai mungkin saja, tidak sepanik beberapa bulan yang lalu? Betul sekali. Mungkin karena kebawa juga kali ya, karena tapi saya tetap ketat sih untuk soal
kayak pakai masker, pakai sarung tangan itu kayaknya udah harus gitu. Kalau kemanapun saya pergi pasti saya selalu pakai. Setelah sampai rumah, sebelum masuk rumah udah harus dibuang gitu loh. Jadi mungkin pakai apa namanya tisu pembersih gitu ya, semua harus tetap dijalankan sih kalau saya pribadi gitu. Karena bagaimanapun juga di rumah kan ada anak, di rumah ada keluarga, kita tuh harus paling nggak kita jaga diri kita sendiri, jangan sampai ya kan gara-gara keteledoran kita, gara-gara kita cuma pengen jalan-jalan sebentar, jadi kena ke teman-teman, ke saudara gitu. Kalau seperti restoran, tempat-tempat makan di sana, apakah sudah buka seperti biasa? Dan pernah nggak Mbak Pink melihat ada orang-orang yang memang berkumpul seperti itu, seperti sudah tidak peduli lagi, seperti merasa, oh saat ini sudah mulai aman kok, kondisinya memang sudah mulai bebas kok gitu? Iya ya. Ya, seperti saya bilang, sejak Mei awal, karena mungkin dari pemerintahnya sendiri udah memperbolehkan, jadi banyak restoran tuh udah buka, dan mereka melakukan dine-in, makan di tempat gitu loh. Tapi makan di tempat, jadi dibuka benar-benar untuk umum, mereka bisa duduk, bisa makan, ada server yang ngelayanin gitu ya. Tapi kalau kebanyakan di Asian restoran, kayak misalnya kayak Japanese restoran gitu ya, sushi atau Chinese restoran, mereka hanya melakukan take out. Jadi nggak boleh, tidak terima dine-in gitu loh. Tapi saya lihat restoran full sekali. Mungkin mereka karena udah 1 bulan mereka udah tahan-tahan gitu ya, akhirnya boleh keluar bebas. Gitu. Dan kita banyak, karena saya kerja juga di bidang yang ke arah restoran ya, jadi banyak terima telepon, apakah kalian sudah boleh dine-in gitu ya. Jadi ya bagaimana ya, saya bilang tadi masih riskan, kita masih belum berani gitu loh. Lalu dengan kondisi seperti itu, informasi untuk saat ini dengan jumlah orang-orang yang terindikasi positif COVID-19, apakah di sana stabil ataukah memang menunjukkan peningkatan atau justru berkurang? Oh, otomatis itu peningkatan. Karena waktu sebelum dibuka ya, setahu saya sih mungkin kira-kira 2 minggu yang lalu atau 1-2 minggu yang lalu lah ya, mereka peningkatannya paling 3 orang gitu dalam 1 hari gitu, 3 orang, 2 orang gitu. Tapi lama-lama jadi 7 orang, sekarang belasan orang gitu. Tapi puluhan orang gitu. Jadi saya bilang sih bukannya malah merendah gitu ya, malah semakin. Saya rasa sih mungkin ada kayak gelombang kedua dalam gimana ya, tingkat kematian atau gitu ya, terjangkitnya itu lebih tinggi sekali gitu. Dengan kondisi seperti ini, kalau dari penjelasan Mbak Pink, saya menangkapnya orang-orang sudah tidak peduli lagi, meskipun memang data itu menunjukkan peningkatan. Lalu bagaimana tindakan dari pemerintah? Mbak Pink melihatnya dengan kondisi ini, masyarakat sudah mulai bosan dan memilih untuk ya sudah keluar saja dan menunjukkan ada peningkatan. Itu apakah pemerintah di sana ya tetap ya sudahlah, sudah memang ya sudah terjadi gitu, atau bagaimana Mbak Pink? Sebenarnya sih enggak juga, tapi saya bingungnya di sini mungkin karena masyarakat di Amerika sendiri mereka lebih mementingkan apa sih namanya, freedom, kebebasan. Mereka bebas untuk berbicara, berpendapat gitu ya. Jadi kalau dari pemerintahnya sendiri, saya lihat juga sebagian pemimpin dari daerah sendiri itu punya pendapat yang berbeda-beda juga. Gitu. Ada sebagian mungkin stay home, yang stay at home, jangan kemana-mana, lebih gimana-gimana, lebih ketat, ditutup. Tapi banyak aja yang mau suruh buka. Gitu. Jadi untuk buka untuk semua bisnis gitu. Jadi kadang-kadang mungkin mereka juga serba salah, kalau saya bilang gitu, serba salah. Dibuka meningkat, nggak membuka semua demo sampai mungkin nggak peduli dengan kata-kata pemerintah lagi seperti apa. Mereka tetap keluar, mereka perlu kebebasan. Jadi intinya saya terjangkit itu urusan saya, kayak kalau saya lihat gitu ya, kalau sampai saya terjangkit itu karena pilihan saya sendiri. Nah, kalau Mbak Pink sendiri harapannya untuk beberapa bulan ke depan dengan kondisi seperti ini bagaimana? Dan Mbak Pink ada nggak sih kepikiran, oh kemungkinan prediksi Mbak Pink sendiri untuk pribadi sendiri hal ini bisa selesai itu kapan gitu? Kalau pribadi saya bisa selesainya sih bukan dalam jangka waktu yang dekat sekali. Maksudnya bisa mungkin kalau pribadi bisa jadi 1-2 tahun, masih panjang sekali. Kita bilang berapa bulan itu kayaknya susah sekali gitu loh. Tapi paling enggak kalau misalnya masyarakat sampai sekarang bisa lebih tahan diri, lebih enggak pikirannya keluar mau party aja udah. Mungkin kalau masih jaga
dengan pakai masker atau dengan pakai glove, jaga diri benar-benar baik, itu mungkin jangkanya lebih pendek ya gitu. Kita bilang dalam 1 tahun lah atau setengah tahun kita bisa kelihatan signifikan lebih ketara penurunannya gitu loh. Tapi kalau kita dengan cara sekarang dibuka di mana-mana, saya bingung bisa 5 tahun nggak ya gitu, 4 tahun nggak ya gitu. Kita nggak bisa menebak lagi gitu. Udah terlalu kayaknya yang ada nggak ada. Istilahnya kalau makanan nggak ada expiration date, kita nggak tahu expiration date kapan gitu loh. Karena sepertinya kalau kita melihat ya Mbak Pink, memang kondisi ini tidak ada seperti titik temunya. Pemerintah ingin di lockdown, ingin diperketat, tapi masyarakat juga mengharapkan suatu kebebasan, dan di satu sisi juga perekonomian harus tetap berjalan. Seperti itu ya Mbak Pink ya? Iya. Itu yang serba salah saya bilang, karena banyak masyarakat yang mungkin kesusahan juga ya, cari makan susah juga ya, ngerti sih keadaan mereka, tapi jadi serba salah gitu. Saya juga mengharapkan semua dibuka, semua mengharapkan dibuka gitu, ya kan, bisa keluar negeri, bisa pulang ke Indonesia gitu. Baik, bagaimana ya, kita cuma bisa bersabar kalau saya bilang, dalam jangka waktu 1-3 bulan inilah berusaha lah yang terbaik gitu loh. Saya pribadi. Baik, Mbak Pink Huang dari North Dakota, Amerika Serikat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Semoga Mbak Pink dan keluarga tetap sehat selalu di sana. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Huang Iping, yaitu WNI dari North Dakota, Amerika Serikat. Pemirsa, semoga informasi tadi dapat menginspirasi Anda dan mengetahui bagaimana kondisi saat ini. Dan kami juga berharap Anda tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Saya Gesmisi Tanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah Suara Jakarta.